Halo adik-adik sekalian, salam otomotif, salam SMK Bisa, SMK Hebat. Perkenalkan, nama saya Magin Tua Silaban, STGR. Saya salah satu guru otomotif di SMK ST Nelson Barapat yang ada di Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, adik-adik sekalian, menjelaskan salah satu mata pelajaran produktif teknik kendaraan ringan otomotif, yaitu pada pelajaran kelas 11, yaitu pemeliharaan sasis dan penunjang tenaga kendaraan ringan. Sekalian, kita sering melihat atau mungkin sudah melakukannya ketika orang tua kita atau keluarga kita membawa mobil ke bengkel-bengkel resmi, misalnya bengkel Toyota atau bengkel Daihatsu dan bengkel Nissan atau bengkel resmi lainnya. Nah, dalam perawatan umum atau sering kita dengarkan dengan bahasa servis berkala, salah satu pekerjaan atau yang dilaksanakan pada servis itu adalah servis rem. Dan mungkin disusul lagi dengan servis engine atau sistem pengapian atau sistem lainnya. Adik-adik tahu nggak bagaimana cara kerja daripada sistem rem? Ya, benar. Ya. Jadi rem itu bekerja didasarkan oleh gaya kinetik atau gaya gerak akan diubah menjadi gaya panas atau gaya gesek. Adik-adik sekalian, ada banyak tipe-tipe rem. Salah satunya adalah tipe rem hidrolik, cukup banyak digunakan di kendaraan-kendaraan ringan otomotif. Prinsip dasar kerja rem. Prinsip dasar kerja rem itu berdasarkan hukum Pascal. Adik-adik sekalian masih ingat apa bunyi hukum Pascal? Ya, jika tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar atau sama rata. Nah, di depan kita melihat ada luas penampang atau ada penampang 1 A1 dengan gaya penampang 1, kemudian ada luas penampang 2 dengan gaya penampang 2. Nah, ketika di penampang 1 ada tekanan, coba kita lihat, maka fluida tersebut akan meneruskannya ke segala arah dengan sama besar dengan hukum Pascal F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, hukum inilah yang diterapkan pada sistem hidrolik rem. Nah, misalnya contoh di sini dibuat gaya pada penampang 1 100 dan luas area 1, kemudian 200 Newton, kemudian luas penampang 2. Nah, adik-adik sekalian, sehingga titik 1 bisa mengangkat titik 2, ya. Demikian sebaliknya. Nah, adik-adik sekalian, mari kita lihat bagaimana prinsip kerja hidrolik rem bekerja. Komponen ini disebut dengan pedal rem atau brake pedal. Kemudian ini disebut dengan push rod atau batang push rod. Kemudian komponen ini disebut servo atau booster rem. Kemudian ini disebut dengan master cylinder. Dan ini reservoir, tempat penampungan minyak rem. Nah, dan ini disebut dengan selang rem atau selang hidrolik. Ketika pengemudi menginjak pedal rem, maka push rod otomatis tertekan dan menekan booster rem atau servo atau booster rem berfungsi untuk melipat ganda tekanan sebesar 2 atau 4 kali. Nah, adik-adik sekalian, master cylinder terletak setelah booster. Fungsinya adalah mengubah gerakan ayunan pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master cylinder pada sistem hidrolik ini berhubungan dengan komponen reservoir yang di atasnya. Fungsi reservoir tersebut adalah menyimpan cadangan minyak rem. Itu digunakan pada sistem pengereman atau brake legs atau brake hydraulics. Itu merupakan selang-selang yang menghubungkan antara komponen pada sistem rem hidrolik. Selang ini terbuat dari material karet dan logam. Bahan logam digunakan agar mampu menyalurkan tekanan ke aktuator
tanpa terjadi kerugian. Adik-adik sekalian, ketika pedal diinjak, fluida yang bertekanan itu akan dialirkan oleh selang rem kepada aktuator. Nah, di ujung daripada selang itu ada aktuator atau silinder roda. Nah, otomatis aktuator atau piston akan menekan disc atau tromol pada sistem remnya. Biasanya adik-adik sekalian, pada rem depan itu biasanya sistem rem cakram yang digunakan, dan untuk bagian belakang, roda belakang itu sistem rem tromol. Nah, ketika pedal dilepas, maka otomatis fluida tadi arahnya kembali ke master silinder. Jadi ketika pedal juga diinjak, arahnya akan menuju aktuator. Dan sebaliknya ketika pedal dilepas dari aktuator, itu fluida yang bertekanan akan kembali ke master silinder. Begitulah proses pengereman pada sistem hidrolik bekerja. Dapat dipahami adik-adik sekalian? Ya, terima kasih. Sekian adik-adik sekalian, pada kesempatan ini yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi pembelajaran online yang bermanfaat, khususnya untuk adik-adik sekalian. Atas kesempatan dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam otomotif, SMK bisa, SMK hebat.